Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Sandra dari jurusan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan kemajuan penelitian unggulan perguruan tinggi bidang pengembangan yang diberi judul Pengembangan Model Blended Learning berbasis Clustering Teknik pada mata kuliah Sejarah Seni Rupa Nusantara. Tim peneliti terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, kemudian didampingi oleh Dr. Andes Syafei, MAG, kemudian Bapak Dr. Andes Irwan, MSN, dan Ibu Nesya Fitriona, SPD, MPD. Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak efektifnya pembelajaran akibat terdampak COVID-19. Awalnya kami sudah melaksanakan pembelajaran blended learning, namun karena COVID, akhirnya pembelajaran dilaksanakan secara full daring. Dan ini terlihat dari bagaimana dosen dan mahasiswa selama pembelajaran tidak dapat leluasa berdiskusi karena terbatasnya waktu. Dan terlihat dari beberapa tugas atau diskusi, mahasiswa cenderung pasif. Sehingga kami menginginkan tujuan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan blended learning model ini adalah ditemukannya model yang valid, praktis, dan efektif, khususnya untuk mata kuliah Sejarah Seni Rupa Nusantara. Beberapa kajian pustaka yang mendukung pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah tentang blended learning itu sendiri. Kami mengkombinasikan kuliah online dan tatap muka, di mana yang dipilih itu adalah flip rotate classroom. Kemudian terkait dengan clustering teknik, bagaimana mengelompokkan dan menguraikan informasi atau data yang ditemukan mahasiswa terkait materi Sejarah Seni Rupa Nusantara itu menjadi beberapa bagian pokok, terutama untuk kajian lukis, patung, kriya, dan arsitektur. Dan tentunya dari kondisi awal kemampuan mahasiswa sebelum dilaksanakannya atau diterapkannya model ini diharapkan nanti self-efikasi mahasiswa itu berperan penting untuk mencapai keberhasilan. Karena dalam diri mahasiswa itu ada dorongan untuk mampu atau sanggup menyelesaikan semua tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen. Dan di situ tentu saja ada kreativitas mereka yang kemudian dikembangkan dari apa yang disampaikan oleh dosen. Dan ini adalah peta jalan atau roadmap penelitian yang sebenarnya dari tahun 2012 hingga 2014 sudah berhubungan dengan metode pembelajaran sejarah seni rupa. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2017 terkait dengan media pembelajaran seni rupa, strategi pembelajaran seni rupa, perangkat pembelajaran seni rupa di tahun 2018 hingga 2020, dan sekarang dari 2021 hingga 2023 nanti diharapkan ada buku model, buku dosen, buku mahasiswa serta publikasi di jurnal internasional. Dan model yang dipilih untuk pelaksanaan pengembangan ini adalah model ADI. Dan pada tahun pertama kami sudah melaksanakan tahap pertama dan kedua, di mana yang tahap pertama itu analisis, adanya analisis kebutuhan termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kesiapan mahasiswa yang sudah dipublikasikan pada seminar internasional. Dan sekarang sudah pada tahap desain, karena sudah menghasilkan buku model, kemudian buku panduan untuk dosen, dan buku panduan untuk mahasiswa. Kemudian gambaran metode penelitian sampai tuntas sebenarnya sudah ada dari awal, mulai dari preliminary research,
yang termasuk pada analisis kebutuhan, analisis konten, dan analisis SDM. Kemudian pada tahap desain ada desain buku model, desain buku untuk dosen dan buku mahasiswa. Dan kami juga mencoba mengakumulasikan beberapa materi penting untuk mata kuliah ini dalam bentuk buku ajar. Dan di akhir tahun pertama diharapkan nanti sudah divalidasi beberapa buku yang dicoba rancang untuk penelitian tahun pertama. Sehingga di tahun kedua nanti betul-betul tinggal menerapkan dan mengevaluasi apa yang sudah dirampungkan pada tahun pertama. Kemudian progres kegiatan dari hasil analisis kebutuhan sesuai dengan model pengembangan ADI ini sudah mencapai tahap 90% karena artikelnya telah diterima oleh penerbit dan direview kembali untuk perbaikan akhir. Sementara untuk draft produk kebijakan ini masih dalam proses. Draft buku ajar sudah dikirim ke penerbit. Draft buku model, buku panduan dosen, dan buku mahasiswa dalam tahap penyelesaian. Dan untuk tahun pertama, produk kebijakan atau produk industri ini merupakan luaran yang wajib diterima oleh mitra. Kemudian buku ajar ini juga wajib keluar ISBN-nya. Kemudian ada tambahan 2 proceeding ber-ISBN juga sebagai luaran. Sementara untuk tahun kedua, produk kebijakan atau produk industrinya juga wajib, tapi sudah publish. Dan target untuk buku model sudah ber-ISBN. Jurnal internasional juga ada ISBN-nya. Kemudian Haki sebagai tambahan luaran. Dan ini beberapa dokumentasi tentang pelaksanaan kegiatan selama berlangsungnya penelitian. Yang pertama, sertifikat telah dilaksanakannya seminar internasional. Yang kedua, rembuk bersama Kepala Dinas Pariwisata. Dan yang ketiga adalah buku ajar. Dan atas penelitian ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M Universitas Negeri Padang, kemudian Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, PT IKA Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, dan juga jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Padang. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan terkait laporan kemajuan penelitian. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.